Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan man wahhadah. Syahadatan tunji qailaha min adzabi yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi da'a qaumahu an dhalalatil jahiliyah ila nuril hidayah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikina bil kitabi was sunnah. Wa ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 160. Barang siapa datang pada hari kiamat membawa satu kebaikan, maka dia akan dibalas 10 kali lipat. Barang siapa datang pada hari kiamat membawa satu kesalahan, maka hanya dibalas satu saja dan mereka tidak dizalimi. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin Kelapa Gading yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi tambahan umur oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, sehingga kita bisa mengawali hari kita hari ini untuk beribadah kepada Allah. Kita mengagungkan Allah, kita memahasucikan Allah, kita memuji Allah, kita mentauhidkan Allah, kita meminta ampun kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kita mendengarkan ayat-ayat Allah, kita mendengarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah. Dosa-dosa kita, dosa orang-orang tua kita, dosa seluruh umat Islam yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan doa-doa kita, doa saudara-saudara kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keimanan kita semakin kokoh, semakin kuat, semakin subur, tidak futur, tidak luntur, sehingga sampai akhir hayat kita tetap dalam keadaan iman dan Islam dan bisa menggapai husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini telah banyak amalan-amalan utama yang kita kerjakan ya. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sebelum subuh sudah melaksanakan salat tahajud. Kemudian kita melangkah ke masjid. Man tatahhara fi baitihi ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillah illa kanat khatawatuhu ikhtata khuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Siapa yang bersuci di rumah kemudian berangkat menuju masjid, maka salah satu langkahnya bisa menambah kebaikan dan langkah yang lain bisa menghapus dosa.
Kemudian kita sholat qobliyah subuh 2 rakaat yang sering kita dengarkan dari ustadz kita, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar qobliyah subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Saya teringat pertemuan seorang pengusaha yang tinggal di Jakarta dengan seorang penarik becak yang tinggal di Semarang. Seorang pengusaha bernama Pak Kadiman pergi ke Semarang untuk urusan bisnis, menginap di hotel Ciputra Simpang 5 dan tidak bawa keluarga karena urusan bisnis, tidak bawa istri, tidak bawa anak. Biasanya orang kaya menginap di hotel bintang 5 tidak bawa keluarga. Ya malam-malam biasanya cari hiburan. Tapi apa yang dilakukan Pak Kadiman? Malam-malam bangun sholat tahajud. Kadang-kadang yang tidur di masjid saja nggak sholat tahajud. Ini tidur di hotel bintang 5 bangun sholat tahajud. Jam 3 malam bangun sholat tahajud sampai jam setengah 4. Kemudian keluar hotel ingin menikmati suasana kota Semarang menjelang subuh. Dipanggillah seorang tukang becak, Pak Ibnu namanya. Bang, bisa saya diantar keliling di sekitar sini kira-kira 1/4 jam. Berapa ongkosnya? 200.000 Pak. Ya sudah, mari jalan. Baru berjalan 5 menit, Pak Ibnu tukang becak ini mengatakan, Pak mohon maaf, Bapak pindah ke becak lain dan tidak usah membayar. Karena di sana subuhnya kan lebih awal kan Pak kan ya. Nah, biasanya sebelum subuh itu ada tarhim kan Pak. Salatu wassalamu alaik kan gitu. Ya Rasulullah. Begitu kan. Jadi dimainin apa speakernya ini supaya kelihatan sayup-sayup gitu. Tapi kata yang tidak suka itu bid'ah kan gitu, bid'ah kan. Tapi karena bid'ah akhirnya diganti bangun ya bid'ah juga kan gitu. Kenapa Pak? Apa banyak kempes ya? Kata Pak Kadiman. Tidak Pak. Ya kenapa? Saya mau ke masjid Pak. Kata Abang becak. Pak Kadiman mencoba menguji keimanan Abang becak. Bagaimana Pak kalau ongkosnya saya kasih 500 kita jalan terus? Terima kasih Pak. Bapak pindah ke becak lain dan tidak usah membayar. Kalau 1 juta gimana Pak? Iya Pak. Terima kasih Pak. Bapak cari becak lain. Becak lain. Memangnya kenapa sih Pak? Ya saya mendengar ceramah Ustadz Pak. Nah, qobliyah subuh 2 rakaat itu pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Mungkin ya tidak ada yang punya harta dunia seisinya Pak. Ya sudah, mari kita sama-sama ke masjid. Akhirnya berdua ke masjid. Selesai sholat merenung ini Pak Kadiman, luar biasa keimanan Abang becak. Tidak goyah dengan 500.000, tidak goyah ya 1 juta. Padahal seminggu belum tentu dapat 1 juta Pak ya. Akhirnya didekatin kembali itu Abang becak. Pak Ibnu mohon maaf ya,
kali ini permintaan saya jangan ditolak Pak ya. Apa Pak? Saya ingin mengajak Bapak berangkat haji tahun ini. Ya, dengan VIP bisa Pak, langsung itu bisa kan. Apa Pak haji? Iya, Bapak akan saya ajak berangkat haji. Betul Pak, betul. Terima kasih Pak. Dan kebutuhan yang di rumah akan saya cukupi. Ya, maka kata Allah, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar terhadap problema yang dihadapinya dan memberikan rizki yang tanpa diperhitungkan sebelumnya. Ya alhamdulillah kita bisa melaksanakan itu. Kita lanjutkan sholat subuh, termasuk sholat yang istimewa, pergantian malaikat malam dan malaikat siang. Yang jaga malam akan meninggalkan kita melihat kita sedang sholat. Yang datang, yang jaga siang, dia datang melihat kita sholat. Walaupun Allah tahu laporannya semua sholat. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, pernah kita bahas sebelumnya tentang amalan-amalan yang punya bobot nilai yang tinggi. Antara lain yaitu zikir, Pak ya. Wala zikrullah akbar sudah kita bahas. Kemudian zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Itu sudah kita bahas. Jangan sampai amal-amal seperti itu nanti rusak, terkena virus ya. Maka pagi ini akan kita bahas tentang virus amal, Pak ya. Sekarang ini kan musimnya virus, Pak ya. Jangan sampai amal kita juga kena virus. Kita merasa amal banyak ya, tahu-tahu bagaikan fata morgana karena digerogotin oleh virus. Tadi ayat yang kami baca ya, surah Al-An'am ayat 160 itu menunjukkan kemurahan Allah. Ini luar biasa. Kalau kita berbuat satu kebaikan dibalas minimal Pak ya, itu 10. Maka kita sholat 5 waktu sama dengan sholat 50 waktu. Kita puasa sebulan ditambah 6 hari ya. Ada bulan Syawal ya. Menjadi 360 hari sama dengan setahun. Itu kemurahan Allah kepada kita. Kalau kita melakukan satu kesalahan hanya ditulis 1. Maka Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Itu minimal. Tadi kita sholat jamaah berapa Pak? Berapa kali pahalanya? Ya 25 atau sampai 27 kali. Itu tergantung kekhusyuannya Pak ya. Bapak tadi khusyuknya berapa persen kira-kira ingat Allah Pak ya? Ada yang 10% Pak ya. Dari takbir sampai salam ingat Allahnya itu ada yang 10%, ada yang 20%, ada yang 100% Pak. Memang susah khusyuk itu Pak ya, susah khusyuk. Kadang-kadang nyari kunci susah, setengah mati setelah sholat baru ingat. Ingat kemana-mana. Maka ketika pada zaman bukan khalifah ya, Imam Abu Hanifah ya, itu kan hakim kan. Ada orang menyimpan uangnya itu di kebun Pak ya, ditaruh di kebun takut dirampok Pak. Di kebun ya, uang emas Pak ya, ditaruh di kebun. Ya, setelah setahun dicari lagi nggak ketemu Pak ya. Dicari lagi nggak ketemu. Akhirnya lapor kepada Imam Abu Hanifah. Pak Hakim ya, saya menyimpan uang di kebun, tapi sekarang saya cari nggak ada.
Apa kata Imam Abu Hanifah ya. Nanti malam sholat tahajud ya. Sholat tahajud. Setelah sholat tahajud yang diingat, oh iya dulu salah naruhnya Pak ya. Naruhnya ternyata bukan di situ kan gitu kan. Baru ketemu Pak akhirnya kan ya. Jadi itu sholat tuh kadang-kadang ingat kemana-mana. Nyari kunci susah setengah mati setelah Allahu Akbar ya. Oh ingat di sana kan gitu kan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Benar-benar beruntung orang yang beriman itu mereka yang khusyuk di dalam sholatnya. Maka ada yang 25, ada yang 27. Yang mudah-mudahan kita dapat yang 27. Dan ada yang dibalas sampai 500 kali Pak ya. 500 kali yaitu sholat di Masjidil Aqsa ya. Satu rakaat sama dengan 500 rakaat di Masjid Al-Muhajirin Kelapa Gading. Jadi ada yang 500 kali. Ada yang 700 kali ya Bapak. Paham apa Pak? Pak. Bapak sedekah ya. Maka kalau subuh ini sedekah lah ya. Entah ke masjid, entah ke pemulung kan. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Kita sedekah itu dilipatkan 700 kali. Apalagi sedekah pagi ya. Doa malaikat setiap pagi mendoakan orang yang bersedekah. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah orang yang berinfak ganti. Ya Allah, orang yang pelit berikan kebangkrutan ya Allah. Nah, kita kalau pagi usahakan sedekah. Sedekah. Dan bersedekah itu tidak harus nunggu kaya Pak ya. Nah, indikator takwa itu rajin bersedekah. Alladzina yunfikuna amwalahum fis sarra'i wad-dharra'i, di waktu senang maupun di waktu sempit sesuai dengan kapasitas kita, kemampuan kita. Kita dalam memanage keuangan itu kalau dapat penghasilan pertama adalah giving, baru saving, baru shopping Pak ya. Giving, saving, shopping. Ini sebentar lagi kan gajian kan Pak kan ya. Nah, maka menerima gaji itu pertama kali giving dulu, sedekah ya. Nah, kemudian saving, nabung kan gitu kan. Selesai sedekah, selesai nabung, baru shopping Pak ya. Nah, baru shopping. Ya dicukup-cukupkan kan, cukup-cukupkan. Saya teringat seorang pemulung ya. Ibu Dini namanya ya. Pemulung ini habis sholat subuh ganti pakaian dinas Pak ya, dinas pemulung ya. Ibu Dini namanya. Penghasilan sehari itu kadang-kadang ya 5.000, kadang-kadang 10.000, 15.000 Pak. Karena hasil mengaisnya itu ditentukan oleh bandar lapak karena dia tinggal di situ. Gak bisa menentukan harga. Tapi seminggu sekali Bu Dini ini ikut pengajian di masjid ya. Dan ikut kegiatan nabung juga, ada yang pegang tabungan walaupun seminggu hanya 5.000 ya. Nah, 5.000 seminggu nabung 5.000. Suatu hari Bu Dini ini bawa uang 150.000 ya. Bilang kepada yang pegang tabungan, Bu, saya hari ini nabung 50.000 untuk tabungan akhirat, yang 50.000 untuk tabungan biasa. Yang 50.000 akan saya buat belanja. Kok tumben Bu, biasanya kan nabungnya hanya 5.000, kok sekarang 50.000, ada tabungan akhirat lagi katanya gitu kan. Iya Bu, jamaah ibu ada yang kulkasnya rusak.
dikasihkan ke saya. Mau saya betulin ongkosnya mahal. Kalau sudah betul mau saya colokin di mana? Saya tinggal di Bedeng. Maka saya jual apa adanya, laku 150.000. Itu Pak. Yang pertama giving dulu ya, sedekah dulu. Baru saving ya, nabung dulu. Ya Rasulullah juga pernah mengkisahkan seperti itu kan. Pernah ada orang berjalan di kebun, tahu-tahu ada suara di langit. Siramilah kebun si fulan kan gitu kan. Jadi ada orang jalan di kebun, ada suara di langit, siramilah kebun si fulan. Orang yang mendengar suara ini berusaha mencari nama itu, dicari di kampung itu nama itu. Akhirnya ketemu. Apa betul Bapak namanya ini? Betul. Kenapa Pak? Iya, saya dengar di langit ada suara siramilah kebun si fulan, kebun Bapak. Apa amalan Bapak? Hasil kebun itu sepertiga saya sedekahkan, sepertiga kembali modal, sepertiga kami nikmati. Inilah cara kita memanage keuangan Pak ya, penghasilan. Ya, karena yang giving itulah yang akan menjadi teman kita di alam kubur dan di alam akhirat. Kalau saving barangkali untuk kebutuhan ya jangka pendek kita kan, dunia ini kan jangka pendek kan Pak kan. Dunia itu artinya dekat Pak ya, dekat. Dunia itu artinya dekat. Nah, untuk jangka panjangnya itu ya sedekah itu untuk di alam kubur, karena kita ini ya dulu sudah kita bahas, kita di dunia ini paling kan berapa Pak? Paling ya 70 Pak ya, 70, 80 lah begitu kan. Nah, 70, 80. Dan banyak yang orang umurnya tidak sampai 20 kan. Dulu ada penyanyi terkenal kan, masih muda ya, umur 19 tahun, Nika Ardila ya itu. Itu umurnya 19 tahun, 4 bulan 12 hari itu Pak ya. Nah, ya karena pas kejadian itu saya kebetulan di Bandung kan ya, mobil Genio-nya nabrak kan di Jalan Kartini itu. Jadi ada pelawak terkenal juga hanya 50 tahun, Basuki itu hanya 50 tahun Pak itu kan, hanya 50 tahun. Jadi kadang-kadang orang suka menghibur orang tapi dia sendiri juga cepat meninggal juga kan, bahkan cepat meninggal, itu umur kita kan. Lah yang lama nanti kan di alam kubur kan gitu kan, yang lama di alam kubur. Kalau nanti kiamat tahun 3000 kan kita lebih lama di alam kubur. Dan nanti pada tahun yang indah itu kita semua sudah di alam kubur Pak. Tahun indah Pak ya. Tahun indah itu tahun 2222. Itu tahun indah Pak. Itu kita semua sudah dikubur nanti kan. Sudah di alam kubur. Maka ditulis di ruang tamu Pak, nanti pada tahun 2222 kan gitu kan. Saya sudah tidak tinggal di rumah ini kan. Itu bisa menambah keimanan kita loh Pak ya. Yang menambah semangat ibadah kita, semangat berbuat baik. Kemudian ada amalan yang dilipatkan 1000 kali kan begitu kan, 1000 kali, yaitu sholat di Masjid Nabawi Pak ya, di Masjid Nabawi 1000 kali. Dan ada yang 30.000 kali Pak ya. Amalan apa itu Pak? Yang bisa menjawab boleh pulang duluan Pak. Ada yang dilipatkan 30.000 kali. Bapak sebenarnya udah tahu kan, cuman lupa saja. Lailatul Qadri khairun min alfi
syahrin. 1000 bulan kan berarti 30.000 kali ya. Atau 84 tahun 6 bulan ya. Ada yang 100.000 kali ya, salat di Masjidil Haram. Itu kemurahan Allah. Ada yang tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu pahalanya waduh, tak terhingga, Pak ya, tak terhingga. Begitu juga saum, puasa, asyamu li wa ana ajzi bihi. Karena amalan yang paling ikhlas itu amalan puasa, Pak ya. Karena puasa itu amalan pasif ya. Tidak dilihat orang. Kalau sholat kan dilihat orang kan. Maka amalan yang paling ikhlas itu adalah puasa ya. Maka ikhlas itu kan seperti apa, Pak? Contohnya ikhlas seperti apa, Pak? Gula ya. Gula. Jadi kopinya mantep tapi gulanya nggak disebut. Padahal yang bikin mantep gulanya ya. Sirup melon, sirup pandan kan gitu kan. Coba kalau nggak pakai gula, Pak, pahit bahkan gitu kan. Tapi gulanya nggak disebut. Giliran yang jelek baru disebut penyakit gula. Nah, gitu. Itulah nasibnya gula. Sama dengan ayam juga ya. Tulisan jelek cakar ayam kan gitu kan. Angin-anginan hangat-hangat tai ayam. Giliran telurnya digoreng mata sapi ya. Sapi yang punya nama gitu. Itu nasibnya kan. Ya kita ikhlas, Pak ya, ikhlas. Ya nanti akan kita bahas ya. Ikhlas ini kalau dibahas memang lama sekali. Itu kemurahan Allah. Maka jangan sampai amal yang begitu banyak ya nanti musnah karena dimakan virus ya. Virus amal itu hanya satu kata, Pak ya. Perbuatan dolim. Itu akan merusak amal kita. Maka pesan Rasulullah, ittaqul dzulma fa innadz dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kamu terhadap perbuatan dolim. Karena perbuatan dolim itu menyebabkan kegelapan di hari kiamat. Objek dolim itu perbuatan tidak adil, Pak ya, merugikan orang lain. Objek dolim itu ada 4 ya. Dolim terhadap Allah, dolim terhadap sesama manusia, dolim terhadap sesama makhluk, dan dolim terhadap diri sendiri. Apa itu zalim terhadap Allah? Perbuatan syirik ya, menyekutukan Allah, menyamakan sesuatu dengan Allah. Itu perbuatan zalim. Kata Luqman, inna syirka la dzulmun adzim. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai ananda, janganlah sampai kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim ya. Syirik itu perbuatan zalim yang agung ya, dalam surah Luqman ayat 13 ya. Kemudian di dalam surah Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan kezaliman ya. Ya sahabat sempat bertanya, apa ada orang yang tidak pernah berbuat zalim ya Rasulullah? Zalim di sini artinya syirik kan? Kata Rasulullah. Tidak mencampur imannya dengan zalim, inilah yang aman dari azab neraka. Dan mereka inilah orang yang mendapat petunjuk. Maka di dalam surah Az-Zumar ayat 65, walaqad ukhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad
dan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Lain asyrakta, kalau kamu menyekutukan Allah, la yahbatonna. Ini menggunakan dua kata penegas ya. Kalau ditambah dari pertama walaqad uhiya, dan benar-benar telah diwahyukan kan. La itu juga layak batona kata penegas. Nun bertasydid kata penegas ya. Dalam khabar ingkari ya. Ini sangat penting ya ayat ini menggunakan tiga kata penegas. Benar-benar rusak amal kamu. Dan kamu termasuk orang yang merugi. Memang kita tidak menyembah malaikat. Kita tidak menyembah Yesus atau Nabi ya. Tidak menyembah Uzair, tidak menyembah Yesus ya. Kita tidak menyembah pohon ya. Kadang-kadang kita takut ada pohon angker Pak ya. Pohon angker itu tidak ada Pak ya. Yang ada bir angker Pak ya. Jadi kita jangan takut sama pohon. Kita punya potensi yang luar biasa kok kalah dengan pohon ya, yang tidak berakal ya. Tidak bernyawa dan tidak berakal. Kita tidak bertuhan kepada keris ya, tidak bertuhan kepada akik ya. Kita tidak bertuhan kepada binatang ya. Tidak bertuhan kepada benda-benda mati. Tapi ada bentuk syirik yang lain Pak. Ini kadang-kadang banyak saudara-saudara kita kasihan ya, dia melakukan banyak perbuatan baik ya. Tapi dilakukan pula perbuatan syirik. Kalau ingin usahanya sukses, cita-citanya sukses, datang ke para normal Pak ya. Ke dukun ya. Atau ingin ya, yang penyakitnya sembuh, datang ke dukun. Ingin terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, datangnya ke dukun. Ini mayoritas Pak ya. Bahkan pemimpin-pemimpin kita, apalagi tahun 2024 ya, tahun pemilu Pak ya. Mereka yang nyapres ya, atau apa, nyalek ya, calon presiden ya, calon apa kepala daerah kan gitu kan, calon gubernur, calon wali kota, calon bupati ya, calon legislatif ya. Itu mayoritas tidak semuanya ya, tapi mayoritas. Mayoritas itu datang ke paranormal dan datang ke kuburan. Ya kadang-kadang nanya sama saya, Pak Arif, supaya saya menang kira-kira datang ke ziarah ke kuburan mana? Yang ditanya saya Pak. Maka saya jawab tahajud Pak ya, tahajud gitu, tahajud ya. Faminal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka maqaman mahmuda kan. Dan saya juga kebetulan punya teman kiai besar Pak ya, tapi merangkap paranormal Pak ya. Merangkap apa? Dukun gitu kan. Ya kalau datang ke sana itu waduh, tamunya banyak sekali Pak ya. Pasiennya itu sampai 200 orang. Maka kadang-kadang saya enggan ke sana karena saya datang ditinggal itu tamunya Pak, ditinggal tamunya. Dan dia ngomong, Pak Arif, calon presiden yang ini datang ke sini, calon presiden ini datang ke sini, calon DPR yang ini, saya kenal Pak itu, datang ke sini. Dan yang lucu, anaknya sendiri nyalek, nggak jadi Pak. Dan itu kok percaya, orang kok percaya kan gitu kan. Percaya. Orang mau buka usaha, buka warung, ini rata-rata Pak ya, rata-rata. Maka ada orang, saya nggak mau buka warung Pak katanya gitu.
Rata-rata katanya buka warung itu harus ke paranormal kan itu. Jadi supaya penglaris kan, penglaris. Dan untuk proteksi juga tidak diganggu oleh pedagang yang lain, Pak ya. Jadi maharnya itu 2 ya. 2. Untuk penglaris saja apa? Penangkal juga kan gitu kan. Nah. Ya kadang-kadang kita kasihan ya pedagang-pedagang kita itu juga ya dagang di pasar itu Pak ya. Ya dolimnya kadang-kadang 2 Pak. Selain dolim kepada Allah kan itu ada jimat-jimatnya kan Pak. Kan ada tulisan-tulisan dari dukun ya. Tulisan-tulisan dari dukun. Kadang-kadang seperti tulisan Arab Pak ya. Orang terkecoh ya. Ini ayat Quran, ini hadis kan gitu kan. Ya kitab mujarobat, kitab perdukunan itu kan ada, maka banyak terkecoh kita Pak ya. Ya kadang-kadang ayat Al-Quran dicampur-campur Pak dengan mantra-mantra mereka. Seperti apa ilmu pelet itu kan. Itu bismillah dicampur-campur, bis gampang, mil gampang, lah gampang, gua garbani, jabang bayi ini, Siti Aminah. Jadi gitu. Pengalaman ya Pak Arif. Jadi gitu. Selain zalim kepada Allah, kadang-kadang ngurangin timbangan juga kan, Mbak, mengurangin takaran. Kalau kita beli sekilo, kita timbang di rumah, kadang-kadang tidak sekilo lagi. Nah ini yang merusak amal. Amal menjadi rusak karena zalim kepada Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Ini kadang-kadang kita ditipu oleh dukun kan, Pak kan? Ini ikat di pinggang kamu Pak katanya. Ingat ikat di pinggang Bapak. Insya Allah kami jamin selama Bapak masih hidup nggak bakal mati katanya. Jadi kita kadang-kadang ditipu dukun. Kenapa dukun itu musyrik Pak ya? Karena semua dukun itu kerjasama dengan jin kafir. Kerjasama dengan jin kafir. Dan kerjasama dengan jin kafir itu tidak gratis. Harus ada maharnya. Dan maharnya itu maksiat. Kadang-kadang boleh sholat tapi jangan berwudu. Padahal hadisnya la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin ya. Wala shadaqatan min ghululin kan gitu kan. Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Dan Allah tidak menerima sedekah dari hasil korupsi. Itu Pak ya. Allah tidak menerima apa? Salat tanpa bersuci, Allah tidak menerima sedekah hasil korupsi. Ya, orang korupsi itu kadang pakai matematika Pak ya. Korupsi 10 miliar kan. Untuk pergi umroh nggak habis 200 juta, pulang umroh bersih dosanya kan gitu. Pulang lebih pintar korupsi lagi bahkan gitu kan. Korupsi lagi. Maka yang rame pergi umroh itu koruptor Pak. Rame. Karena untuk membersihkan dosa Pak. Padahal hadisnya tidak diterima Pak. Tidak diterima. Ya sudah Pak ya. Jadi kerjasama dengan jin kafir. Itu mahar yang paling ringan Pak kan. Mahar selain itu adalah nginjak Al-Quran ya. Ngencingin Al-Quran, menulis Al-Quran dengan darah haid. Maka pernah ada ya orang terkenal juga merangkap paranormal. Ketika dia meninggal, klosetnya dibuka, isinya Al-Quran. Isinya Al-Quran. Kadang-kadang suruh memperkosa pasien. Setelah diperkosa dibunuh kan. Dulu sampai ada 40 kan pasien wanita Pak.
Diperkosa dulu baru dibunuh. Bapak masih ingat kan itu kan? Nah, itu maharnya. Makin berbuat maksiat ya makin dikasih kekuatan oleh jin kafir itu. Kadang-kadang disuruh berkorban untuk jin bukan untuk Allah. Kita berkorban kan untuk Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Wanhar li rabbika ya. Salatlah dan berkorbanlah semata-mata karena Rabbmu. Atau doa kita apa? Pernyataan kita inna sholati wa nusuki kan wa mahyaya wa mamati lillah. Maka sedekah bumi apa itu termasuk jenis berkorban untuk dewa-dewa itu kan. Sedekah laut kan itu kan. Maka disuruh cari apa? Ya, ayam yang serba hitam kan gitu. Atau membuang penyakit ke kambing kan itu kan. Itu sama apa itu Pak ya? Itu sama itu. Kambing itu untuk di sate bukan untuk membuang apa? Membuang penyakit bukan. Iya. Maka hindari Pak ya dukun ini. Jauhi dukun. Ini yang menyebabkan amal kita menjadi rusak, Itu syirik yang model pertama. Kalau toh kita tidak ke dukun, ada juga model syirik yang lain, Pak ya. Syirik yang lain memelihara jimat kan, Pak ya. Memelihara keris kan gitu kan. Atau akik ya. Ya akik itu pertama adalah netral Pak ya. Tidak dilarang menggunakan akik ya. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumil qiyamah. Siapa yang berani mengharamkan perhiasan yang Allah sediakan buat hamba-hambanya dan makanan yang baik-baik. Katakan Muhammad, semua itu untuk orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini, khusus buat mereka nanti di akhirat. Jadi asal akik itu perhiasan tidak dilarang. Tapi akik sekarang sudah menjadi identitas paranormal, Pak ya. Jadi paranormal itu akiknya banyak, Pak ya. Itu menjadi identitas. Ya. Maka kita supaya tidak dituduh punya keyakinan kan lebih baik tidak. Memang ada man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai kaum akan termasuk mereka. Saya pernah ceramah di satu kementerian, Pak ya. Jadi ada yang orang eselon 1-nya, Pak ya. S3 lagi, Pak ya. S3 eselon 1 pakai akik, Pak. Cerita sama saya, Ustadz akik saya ini dari perut buaya. Coba orang S3 Pak, eselon 1 dikibulin sama tukang jual akik coba. Kita hindari Pak ya. Ada yang bawa akik Pak ya? Ya, tapi nggak apa-apa Bapak niatnya kan. Waduh, setelah saya sejak pakai akik ini kan ya, semua perempuan ngelirik saya. Jangankan yang gadis nenek-nenek pun ngelirik semua. Ya, jangan sampai punya kepercayaan. Ya. Seperti itu. Ya, benda-benda yang lain, kadang-kadang binatang, ya, burung, kucing, ya, dianggap membawa apa? Menambah kekayaan dan lain sebagainya. Jadi memelihara jimat-jimat itu hindari semua. Ya, kadang-kadang kita dapat warisan kan dari orang-orang dahulu kan bahkan. Nah. Kemudian mitos-mitos yang lain yang menyebabkan kita syirik, bagian dari syirik, Pak ya. Percaya dengan apa? Angka sial, Pak ya. Di sini ada rumah yang nomornya 13, Pak, di Kelapa Gading ini, Pak. Hah? Banyak ya. Oh iya, banyak alhamdulillah.
Kalau di kota wisata tidak ada, Pak. Jadi rumah nomor 4 dan nomor 13 itu tidak ada. Tidak ada. Bahkan lift di hotel-hotel itu tidak ada yang 4 atau 13 kan. Habis 3, 3A kan. Habis 3, 3A. Habis 12, 12A. 12A. Saya tinggal di Malaka Country itu ada, Pak, nomor 13 itu ada. Dulu waktu diiklanin nggak ada yang mau beli, akhirnya saya beli gitu. Jadi rumah saya sekarang ini nomornya berapa? 13, Pak ya. Jadi nggak ada yang mau beli, Pak, dianggap sial kan gitu kan. Saya beli. Setelah saya beli, saya bisa beli sebelahnya. Oh, ternyata bukan sial kan. Untung kan. Belakangnya saya beli, depannya saya beli gitu kan. Sampai 7 rumah saya beli, Pak itu. Ya ternyata bukan sial kan gitu kan. Ya, angka 4 itu dianggap mati kan. 8 itu hidup ya. Maka di Kuitang dulu ada travel 4848. Mati hidup. Akhirnya mati juga kan gitu kan. Jadi kita kadang-kadang mitos-mitos itu ditanamkan oleh orang-orang tua kita kan seperti itu. Jadi kita hindari bahaya itu jenis-jenis syirik. Kemudian kadang-kadang kita tidak sadar ya, banyak teman-teman kita itu kadang-kadang sumpah demi Allah demi Rasul kan bukan? Enggak boleh kalau sumpah hanya demi Allah saja. Jangan sampai demi Allah demi Rasul. Ada yang kadang-kadang kita tidak sadar, Pak, itu perbuatan syirik. Ada satu peristiwa ya, hanya kita yang tahu gitu, Pak ya. Yang tahu hanya saya dan Allah. Itu jenis syirik juga loh, Pak ya. Maka dannya itu harus diganti kemudian ya. Yang tahu hanya Allah, kemudian saya. Jangan yang tahu hanya Allah dan saya, jangan, Pak ya. Yang tahu hanya Allah, kemudian saya, summa ya. Ya Rasulullah menegur begitu, Pak ya. Ya kita ikuti. Tapi bahasanya kan nggak enak, Pak ya. Bahasanya memang nggak enak, tapi ya seperti itu. Yang tahu hanya Allah, kemudian saya. Maka Rasulullah mengajarkan doa kepada kita agar tidak terhindar dari syirik. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku tahu, dan aku minta ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang aku tidak tahu. Itu harus sering diwirid, Pak ya. Kadang-kadang kita tidak tahu, ternyata kita terjerumus kepada kesyirikan. Dan ada yang kadang-kadang menimpa kita nggak sadar, Pak. Menimpa ustadz ya. Menimpa para dermawan, para penjual. Maka Abu Hurairah meriwayatkan hadis itu maju mundur. Yang masuk neraka duluan ustadz, Pak. Ustadz. Nah, maka Abu Hurairah meriwayatkan hadis itu maju mundur, Pak, gitu kan. Karena ingin apa? Ingin popularitas. Ingin dikatakan orang alim, orang hebat. Ustaz, kata Allah, dulu di dunia apa? Ya Allah, saya ceramah ke sana kemari karena Engkau ya Allah. Bohong, Ustaz.
Kamu ingin popularitas kan itu kan? Ingin popularitas. Maka sampai ada ustadz nggak mau punya murid lebih dari 5 Pak. Takut populer Pak. Takut populer. Kalau sudah lebih dari 5 pindah lagi dia. Pindah lagi kan gitu kan. Takut populer. Tapi kalau populer kita nggak menghendaki nggak apa-apa Pak. Rasulullah kan populer, tapi tidak dikehendaki ya. Wa rafa'na laka dzikrok kan gitu kan. Kami angkat sebutan namamu kan begitu kan. Begitu juga orang yang sedekah ya, ditanya oleh Allah, saya bersedekah ya Allah, saya gunakan harta saya untuk sedekah ya Allah karena Engkau ya. Bukan kamu ingin dikatakan dermawan kan gitu kan. Biasanya dermawan itu artinya apa Pak? Banyak dermanya kan Pak kan? Wan itu artinya kan banyak kan Pak kan? Hartawan banyak hartanya, dermawan banyak dermanya, pahlawan banyak pahalanya ya. Jadi pahlawan itu banyak pahalanya kan. Gunawan banyak gunanya kan. Tapi kalau Taiwan negara itu Pak. Nah, jangan itu negara, nama negara. Ya sudah, jangan dilanjutkan itu Pak. Kamu ingin dikatakan dermawan, ya. Begitu juga pejuang. Saya berjuang sampai meninggal ya Allah. Kamu kan ingin dikatakan jawara, jagoan, kan ingin membela agama Allah. Ini yang kita takut, Pak. Maka saya kalau ceramah nggak mengharapkan amplop, Pak. Yang penting isinya, Pak. Gitu. Kalau amplop di kantor pos banyak, Pak. Isinya. Tapi isinya juga nggak boleh, Pak. Jadi ustadz ceramah mengharapkan isinya juga tidak boleh, kan? Tidak boleh. Ya tapi karena ustadz biasanya datang kan perlu apa? Transport kan, Pak ya. Kadang-kadang ada loh, Pak, ustadz dari jauh, Pak, naik taksi loh, Pak. Tahu-tahu amplopnya nggak cukup untuk baliknya, Pak. Nggak cukup untuk balik. Bukan di masjid sini, ya masjid lain, Pak. Gitu. Itu yang naik taksi, Pak. Kadang-kadang naik bajai, coba Pak, ustadz datang ceramah naik bajai. Kadang-kadang nggak pakai sen, Pak, dibanting kanan, banting kiri, persiapan hilang, Pak. Coba kalau ya maka masjid ini harus ngasih apa? Ngasih mobil kan itu kan. Ini ustadz untuk dakwah kan, ada supirnya kan, bisa membaca kan dulu Pak. Jadi persiapannya mantap. Maka kami tidak menyalahkan kalau ada ustadz apa menerima honor kan bahkan tidak kita salahkan. Tapi kalau sudah mampu ya nggak usah ya. Kalau sudah mampu nggak usah. Tapi kalau yang belum mampu ya nggak apa-apa menerima honor. Ya kami sendiri juga ya melihat sikon juga Pak ya. Ya kami sendiri kadang-kadang ya bilang sama pengurus masjid kan gitu kan. Maaf Pak, saya sekarang masih punya duit, saya katakan gitu. Nanti kalau saya nggak punya duit, saya terima gitu kan. Tapi kadang-kadang yang menyerahkan marbotnya Pak gitu kan. Ya sudah, ini untuk sini aja Pak. Nggak usah untuk masjid Pak, masjidnya udah bagus untuk saya aja Pak kan. Ya sudah nggak apa-apa kan. Nggak apa-apa. Ya sudah Pak ya, jadi ya ikhlas itu seperti itulah kita. Ya kita jangan mencela ustadz yang menerima kan ya, menerima. Jadi ini apa namanya? Syirik Pak ya. Luas syirik itu Pak ya. Maka kita sering berdoa, Allahumma ini a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Kita kadang-kadang ada perasaan takut juga Pak ya. Nah, biasanya Bapak habis nabrak kucing juga Pak ya. Mobilnya dijual Pak ya. Nah, itu ada doanya Pak. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'us sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bika. Ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat kecuali Engkau dan tidak ada yang menolak bahaya kecuali Engkau.
nanti tahun 2023 ini kan akan terjadi resesi kan, bahkan akan ekonomi dunia gelap gulita kan gitu kan, gelap gulita. Kemudian ekonomi krisis ekonomi, krisis keuangan, krisis pangan. Kemudian perusahaan-perusahaan besar banyak yang gulung tikar dan nanti banyak pengangguran. Yang ngomong saya Bapak Presiden, Menteri Keuangan dan pakar-pakar ekonomi. Kalau Bapak takut, ngeri, ya berarti iman kita belum beres, Pak ya. Iman kita belum beres. Itu kan hanya menggunakan matematika otak kiri, kan. Otak kiri itu selalu menggunakan matematika. Bapak waktu nikah menggunakan otak kiri apa otak kanan? Otak kanan, Pak. Kalau otak kiri nggak jadi nikah. Saya untuk sendiri aja nggak cukup gitu kan. Bagaimana nanti punya istri, punya anak, mertua kan gitu kan. Maka kita pakai otak kanan. Bagaimana nantilah terserah gitu kan. Pakai otak kanan. Tapi Bapak sekarang mau kawin lagi pakai otak kiri, Pak, kan gitu kan. Nggak berani pakai otak kanan. Satu aja pusing. Bagaimana dua kan gitu kan. Maka kalau pakai otak kanan, bagaimana nantilah kan. Nanti kan. Jadi otak kanan itu tawakal, Pak ya, tawakal, optimis dan tawakal ya, tawakal. Tapi ada yang mengatakan bahwa kalau takut kawin lagi itu juga musyrik katanya, Pak, gitu kan. Jadi musyrik itu lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Maka nanti bilang sama istri, Pak ya, Bu, supaya saya tidak musyrik kan gitu. Jangan Pak ya. Ada orang mengira kalau punya istri banyak itu senang kayak saya, seperti nyanyian pramuka itu Pak. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana kita senang. Tidak, Pak ya. Kadang-kadang punya istri di sini dimarahin, di sana dimarahin, akhirnya tidur di masjid, Pak, gitu kan. Tidur di masjid. Ya sudah, Pak ya. Kita tidak perlu takut, Pak ya. Dan kesulitan itu semua punya nilai positif bagi kita kan. Sakit itu sendiri bisa merontokkan dosa-dosa kita. Maka kalau ada teman sakit kita ucapkan doa apa? La ba'sa tahurun insya Allah syafakallah. Enggak apa-apa, sakit saudara itu bisa membersihkan dosa-dosa Anda. Semoga Allah menyembuhkan engkau. Jadi jangan berburuk sangka kepada Allah. Maka tadi innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kita sabar. Ya, kita dijajah 350 tahun juga tenang kan, bahkan tenang aja. Orang Indonesia ini kuat, Pak, kuat. Orang Jawa itu beton aja dimakan, Pak, kan? Beton dimakan. Beton dimakan. Orang Palembang itu kapal selam pun dimakan, Pak, kan? Jadi kita ini kuat, Pak, kuat. Orang kuat. Ya sudah, hindari syirik. Sekarang kita lanjutkan objek yang kedua, Pak ya. Oh, yang kedua kan, Pak kan? Zalim terhadap sesama manusia. Masih ada waktunya nih, Pak ya? Habis ya. Kalau gitu kita lanjutkan yang akan datang kalau ada waktu, Pak ya. Jadi baru objek pertama ya. Objek kedua, ketiga, dan keempat kita lanjutkan yang akan datang. Mudah-mudahan uraian sederhana ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.